Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka-bukaan di Komisi 2 DPR RI ini berkaitan dengan kasus pagar laut. Ini bukan hanya pagar laut yang ada di Tangerang, tapi juga yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga di Bekasi. Dalam kasus di Tangerang, Nusron menyatakan ada 8 orang ini staf dari atau pegawai di kantor Kementerian ATR BPN yang diberikan sanksi berat dan kemudian 6 orang diantaranya dicopot dari jabatannya. Sementara untuk di Bekasi ini juga sedang dilakukan investigasi, tapi dia mengakui bahwa itu memang kesalahan dari stafnya sehingga bisa terbit HGB atau sertifikat hak guna bangunan dan SHM laut. Tapi penjelasan Nusron Wahid itu rupanya tidak cukup memuaskan anggota DPR karena menurut anggota DPR salah satunya adalah Deddy Sitorus harusnya itu ditindaklanjuti dengan tindak pidana. Namun Nusron meskipun tidak menyatakan secara langsung bahwa sudah ada langkah-langkah hukum dari aparat penegak hukum, dia menyatakan bahwa itu sudah ada inisiatifnya itu bukan datang dari ATR BPN, dari Kementerian ATR BPN, tapi dari aparat penegak hukum sendiri. Nah, soal ini kelihatannya ini kaitannya dengan langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang sudah memanggil kepala desa Kohot, yakni Arsin, salah satu kepala desa yang saya kira sekarang paling terkenal di Indonesia. Nusron menyampaikan penjelasannya itu dalam rapat kerja yang berlangsung hari ini, ya, hari Kamis, tanggal 30 Januari 2024. Untuk Kabupaten Tangerang, untuk Kelurahan Kohot, Kecamatan Pakuaji, dan di Kabupaten Tangerang, yang rame di sepanjang pagar laut yang isunya 30 km itu, kami nanti akan sampaikan satu persatu. Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji. Nah, sepanjang peta itu, pagar laut itu, yang jaraknya 30 kilo, kalau di Desa Kohotnya saja, itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Yang di Desa Kohot saja. Itu terdapat 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik. Hak guna bangunannya 263 itu kalau di total jumlahnya 390,798,7985 hektar. Kemudian hak miliknya 17 bidang 22,933,4 hektar. Terhadap, sebagaimana saya sampaikan, terhadap data ini kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di private property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana?
Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian yuridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi yuridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal 2. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi. Konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Proses yang di Tangerang ini, prosesnya adalah dari GIRIK menuju SHM, dari SHM menuju SHGB, prosesnya itu menggunakan program PTSL. Lanjut. Kemudian daftar desa yang dipasang pagar laut supaya cetak. Ini ada 16 desa, Kecamatan Teluk Naga ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawal, dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar, dan Ketapang. Kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian
Desa Karangserang ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang itu bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Baris Krim setahun yang lalu. Di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk belum ada. Nggak tahu tidak ada, belum ada. Lanjut. Marga Mulya, Mauk belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu di sini belum ada. Yang ini kawasan PSN. Yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu. 1.500 hektar. Belum ada di sini, yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Ya kan ini. Lanjut. Kemudian Desa Ketapang Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut. Lanjut Mas. Gronjo juga tidak ada. Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo juga tidak ada. Lanjut Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada Desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Mendengar penjelasan Nusron, itu anggota Komisi 2 dari fraksi PDIP, Deddy Sitorus, itu mempertanyakan mengapa hanya sanksi saja ya, walaupun itu sanksinya berat, karena menurut dugaan dari Deddy Sitorus kemungkinan ini ada unsur pidananya. Yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek.
yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak. Pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat. Sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara, kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba, gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita, sesama politisi maupun rakyat, sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya, kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Merespon pertanyaan dari Deddy Sitorus tadi, kemudian Nusron menjelaskan itu sudah artinya inisiatif untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan itu bukan dari Kementerian ATR-nya, tapi dari aparat penegak hukum. Bapak-bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen giriknya dan sebagainya, sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini, kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Kalau didorong ke sana. Apakah ATR BPN akan mengeluarkan inisiasi itu?
tanpa kita ada inisiasi sudah ada proses, kita nanti malah double-double kalau melakukan inisiasi lagi. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami lakukan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh concern daripada Pak Deddy Sitorus. Nusron benar karena sekarang ini kan Kejaksaan Agung sudah memanggil kepala desa Kohot, yakni Arsin. Arsin ini menarik perhatian publik bukan hanya karena dia yang menjadi pembela utama dari pagar laut ini, yang dia nyatakan bahwa itu tadinya adalah daerah itu tadi empang gitu ya, atau tambak, dan kemudian terkena abrasi. Tapi juga gaya hidup dari Arsin ini yang menarik perhatian publik karena dia tampil mewah, ya nggak sesuai dengan profilnya sebagai seorang kepala desa, karena ini dia menggunakan mobil Rubicon. Dan sekarang ini setelah ribut-ribut ini dikabarkan Arsin itu menurut warga setempat dia sudah menghilang gitu bersama dengan mobil Rubiconnya. Gampang dong ya kalau menghilangnya pakai mobil Rubicon. Dan yang tersisa itu tinggal mobil Honda Civic berwarna putih. Honda Civic ini juga tetap mobil kelas ini mahal juga ya, walaupun tentu saja tidak semahal Rubicon, tapi tetap saja itu mobil mewah. Jadi mungkin bisa dimulai dari situ ya. Kalau apalagi kalau sebenarnya menggunakan pembuktian terbalik, gampang banget ini dia untuk bisa menjelaskan dari mana datangnya kekayaan yang ya tidak sesuai dengan profilnya sebagai seorang kepala desa itu. Dan kemudian dari penjelasan dari Nusron tadi kan memang dari semua SHGB dan SHM tadi yang totalnya 243 dan ada 17 SHM, itu semuanya itu berada di Desa Kohot ya, tidak di sepanjang 32 km ini. Atau mungkin saja kita duga bisa permulaan dari Desa Kohot dulu dan kemudian meluas ke desa-desa lain di sepanjang pagar laut yang 30,16 km itu didirikan oleh pengusaha. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.